Kasihan, ada yang habis vaksin terus demam. Nggak apa-apa ya sayang ya. Pindahin ke papi sakitnya. Sayang. Sayang. Sama-sama nih. Tipang, aku pergi ya. Kamu doain aku apa? Cepet pulang aja. Kasian Bati. Oke, koper udah, tas udah, sepatu udah. Wah, ngeresin banget sih. Oke, mari kita berangkat. Oke, hari pertama Jimny Challenge. Ini gue lumayan deg-degan karena ini pertama kalinya gue ikutan challenge bareng trio kuek-kuek, Om Mobi, Fitra Eri, Ridwan Hanif. Mungkin hari pertama ini akan banyak dihabiskan di jalan. Sekarang gue sedang menuju ke Semarang, lagi di Tol Cipali, kilometer 139. Uniknya adalah kita berempat itu nggak tahu challenge apa yang akan diberikan kepada kita. Jadi ini kita benar-benar clueless. Kita berempat ikut ngegodok konsep, tapi begitu sampai ke detail, kita serahkan semuanya ke tim dan kita semua nggak dikasih tahu challenge apa yang menunggu kita di depan. Jadi ini gue lumayan deg-degan, tapi gue sangat excited dan gue penasaran juga kira-kira challenge apa yang sedang menunggu di depan. Sekarang gue mau nyetir dulu sambil nanti ketemu yang lain mungkin di rest area kali ya di depannya. Nggak begitu banyak yang gue modif di Jimny gue, cuman fungsional dan gue sangat amat memperhatikan estetika. Warnanya juga gue jaga banget, makanya nggak terlalu banyak warna di Jimny ini. Ada krem, ada hitam, that's it. Halo guys. Halo. Ya, ada tebakan Bapak-bapak nih guys. Bung Vita silakan jawab. Gua nggak ikutan. Lo yang bapak-bapak ikutan semua dong. Tebakan pertama, kota apa yang banyak bapak-bapaknya? Bapak-bapak banget tuh pasti tuh. Apaan sih? Om Mobi? Nggak tahu. Kami bukan bapak-bapak, masih om-om. Ridwan? Pas. Om Fitra yang paling bapak-bapak nih? Gak tahu, gue bukan bapak-bapak, gue masih mas-mas. Purwodedi. Apa? Apa-apa? Gak lucu dong kalau gue ulangin. Apa jawabannya? Purwodedi. Kenapa? Oke, yang kali ini lucu. Kenapa orang kalau naik motor suka ketawa? Karena kena angin. Siapa yang naik motor ketawa-ketawa? Iya kan tebak aja sih. Gak tahu. Karena dia duduk di atas jokes. Siapa? Udah, gue pulang, bye. Muah. Herannya kelihatan dari kita semua ini yang paling Bapak-bapak itu siapa ya? Bukan Arif, yang jokesnya kayak gitu. Gini loh, gue bisa jelaskan. Kan gue belum pernah trip sama kalian. Gue kira kalian sebapak-bapak itu, gue nyari bahan di Facebook. Salah gaul lo, Rif. Kalau gini kan gue tahu ternyata kalian belum sebapak-bapak itu. Wah, gue udah capek-capek nyari bahan lawakan. Ternyata nggak ada yang ngerti itu orang-orang. Jadi, titik kumpul kami itu di rest area kilometer 102.
Setelah nyetir kurang lebih 100 km, kami pun istirahat sebentar di rest area kilometer 208. Ya, kira-kira 2 jam lah ya. Agak nyantai sih kami nyetirnya. Oke. Jadi ini kita sekarang lagi di rest area kilometer 208. Yang lain lagi pada ke toilet, tapi sambil nungguin mereka ke toilet, gue pengen cicipin ini dulu. Lihat deh. Widih, ini tadi kita masukin ke cool box. Ini kelihatan nggak sih di kamera? Oh iya, gue sampai lupa gue belum buka masker. Pas banget siang-siang kayak gini makan yogurt yang seger-seger. Yogurt yang lagi gue makan ini dari Yogurtland. Ini gue suka banget sih rasanya, enak dan pilihannya juga banyak. Jadi ini tuh dibuat dari susu sapi asli California dan dikirim ke Indonesia dalam keadaan beku minus 20 derajat Celcius. Kalau misalnya yang Yogurtland itu kan yang kalian beli di mall, kebanyakan itu sebenarnya yogurtnya itu berbentuk bubuk dibikin di situ. Nah kalau ini langsung didatangi dari Amerika, bener-bener dari susu sapi asli California. Makanya beda rasanya. Ini seger banget sih. Dari rest area kilometer 208, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke Semarang. Oi. Jadi ini apa ya? Ini lumayan jadi momen yang mengharukan karena kan semenjak COVID-19, gue itu kan biasanya bikin konten traveling. Cuman semenjak COVID-19 jadi tidak bisa jalan kemana-mana dan akhirnya kita cuman bisa bikin konten-konten rumahan di Jakarta aja. Nah, di sini kita berempat juga sebenarnya tidak tahu apa itu challenge-nya karena dirahasiakan dari kita berempat. Untuk apa ya? Mungkin biar lebih seru kali ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari mobilnya, tadi gue udah ngelihat keempat mobilnya. Emang mobilnya Ridwan Hanif sepertinya yang paling siap di antara kita berempat. Dia udah lengkap banget semuanya, pakai bulbar, pakai tenda, segala macam. Mungkin kalau misalnya ada challenge untuk bertahan hidup, mungkin dia bisa menang di sesi yang itu. Kalau Fitra Eri, mobilnya biasa aja, nggak terlalu banyak modifikasi dan aksesoris yang aneh-aneh. Tapi dia adalah orang yang paling berpengalaman dan paling beruntung dari keempatnya. Jadi dia lumayan mengkhawatirkan. Ya, Jim yang satu lagi nggak usah kita bahas. Kalau misalnya mobil gue itu apa ya? Sebenarnya nggak terlalu banyak modifikasinya di sini. Simple aja. Yang penting kenyamanan nomor satu. Cuman emang gue lagi apes banget nih. Jadi gue sudah mempersiapkan segala sesuatunya di mobil ini, audio, roof rack, ada awning segala macam. Semuanya baik-baik saja sampai tadi malam. Tapi tadi pagi pas gue berangkat tiba-tiba ada keanehan yang terjadi di mobil ini. Radio gue tiba-tiba error, mati, terus roof rack di atas jadi ada suara siulan kalau misalnya kita kencang. Makanya ini gue lagi pelan dulu supaya bisa ngobrol di video. Mungkin ini adalah cobaan, tapi ini tidak menyurutkan semangat gue untuk memenangkan challenge ini. By the way, challenge ini jadi semakin seru karena Mas Gilang Juragan 99 mau ngasih hadiah 1 miliar rupiah untuk memenang challenge-nya. Tapi itu sebenarnya bukan apa ya? Itu sebenarnya bukan alasan utama gue untuk ikut challenge ini sih. Dengan atau tidak adanya uang 1 miliar itu gue tetap excited untuk menjalani challenge ini karena gue udah lama banget nggak jalan-jalan. Akhirnya dapat momen kayak gini. Tentu aja kita udah briefing segala macam. Insya Allah kita pastikan semua tim yang berangkat syuting sesuai dengan protokol COVID-19. Kita juga udah sepakat untuk mengurangi sebisa mungkin jangan sampai kita ketemu orang luar, kita minimalisir sedikit mungkin kita ketemu orang luar. Jadi cukup kita ketemu tim-tim kita aja yang dari Jakarta. Gue mohon doanya semoga semuanya berjalan dengan lancar, kita sehat-sehat aja dan tentunya semoga gue menang challenge-nya. Road trip seperti ini adalah hal yang baru buat gue. Adventure bareng teman-teman menelusuri keindahan alam Indonesia tanpa tahu tujuan akhirnya mau kemana. Yap, di momen ini kami semua bahkan masih belum tahu akan dibawa kemana oleh panitia. Biar seru sih katanya, jadi destinasinya sengaja nggak dibocorin. Gue sih nggak apa-apa ya, perjalanannya menyenangkan dan pemandangannya juga bener-bener memanjakan mata. Kami kurang lebih nyetir selama 6 jam. Dan salah satu yang paling memorable adalah Jembatan Kalikuto. Jembatan Kalikuto ini merupakan elemen penting dari jalan tol Batang-Semarang yang menghubungkan dua kabupaten, yaitu Batang dan Kendal.
Saking pentingnya jembatan ini sampai membuat Kementerian PUPR mengusulkan untuk mendesain secara khusus supaya memenuhi unsur kekokohan, fungsi, dan juga estetika. Ini indah banget sih. Hari kedua Jimny Challenge, gue baru aja selesai beres-beres kamar. Yang lain harusnya juga lagi beres-beres kamar di kamarnya masing-masing. Tadi malam tidurnya nyenyak banget, gue nggak nyangka masih dikasih hotel enak sama tim kita. Karena gue kira malam ini tuh kita udah camping, entah di gunung, entah di pantai, ternyata masih enak gitu. Nah, seperti biasa, sebelum beraktivitas, gue mengkonsumsi real food dulu. Kali ini gue bawa yang warna hijau, Real Food Everglow. Fungsinya ini untuk menambah tenaga dan menggantikan tenaga yang hilang karena ada ekstra kurma di dalamnya. Nih, gue sudah siap menjalani hari sih. Gue harus menang challenge ini. Pagi itu, kami sudah janjian untuk mengomentari setiap mobil, tapi dengan catatan, owner mobil yang sedang dikomentari harus diam dan tidak boleh menjawab apa-apa. Kena tuh semuanya. Kita ngomentarin mobil Om Mobi, Om Fitra, Ridwan Hanif, dan mereka semua harus menahan emosi karena tidak boleh bersuara. Sampai akhirnya, tibalah di momen yang membuat gue lumayan deg-degan. Waktunya mobil gue yang dikomentarin. Oke, kita semua udah siap di depan mobil masing-masing. Cuman kemarin sesuai janji, sebelum berangkat ke Malang, kita dipersilakan untuk mengomentari mobil masing-masing, ngasih tahu apa yang paling disuka dan paling tidak disuka. Tapi yang punya mobil nggak boleh debat, nggak boleh ngomong apa-apa. Jadi guys, waktu dan tempat gue persilahkan. Gue hanya bisa terdiam. Oke. Nah, posisi sini biasa. Siapa duluan nih? Jimny dengan warna paling rare se-Indonesia. Ternyata tidak. Banyak yang ngirim story. Ini ada di kota saya ada beberapa, saya nggak pernah ngeliat warna abu-abu malah Om. Faktanya begitu. Ya, jadi nggak usah ngaku-ngaku rare. Jangan jawab. Ngaku rare. Padahal ini warna ya, lebih cocok ke mobil tahun 70-an atau 60-an. Ya, jadi satu ternyata nggak segitu rare-nya juga. Terus kalau kita ke bengkel cat, banyak yang warna kayak gini. Yang sebelum dicat tuh udah kayak gini warnanya. Ya udah kayak gini, otomatis ya. Yaudah, jadi siapa duluan nih? Belum. Ini cuma opening aja. Ini cuma opening aja. Nah kalau masalah ban dan velg karena sama Bung Fitra itu sama, itu bukan bagian itu lagi, aman ya. Yang kami sukai adalah apa ya? Oh ya udah deh, sama deh kemarin tadi armrest. Oke, kedua Armrestnya kenapa kasih tahu? Enak. Heran gak dikasih. Nah, kedua, kami tidak suka ini. Ya, ini rudal ini, oke, secara fungsi mungkin bisa dipakai. Nanti itu juga nggak tahu kapan, ya kan? Selama ini belum dipakai, ini ganggu sekali loh. Iya kan? Kayak mau ngeluncurin peluru kendaraan. Satu kayak ngeluncurin peluru. Kalau lihat dari belakang, depan, pokoknya lihat dari depan atau belakang itu seperti miring, berat sebelah. Ya? Mestinya kanan kiri ya. Mestinya kanan kiri sekalian, jadi kanan biar kiri stereo. ada ini agak kurang cocok. Jadi gini loh, ini style mobilnya sama ini nggak ketemu kecuali ditambahin mungkin dirame-ramein lagi kayak Ridwan tuh. Nggak cocok ya. Coba Ridwan Hanif. Gue dulu deh. Fitra. Kalau gue paling suka sama Arif adalah karena selera modifikasi kita mirip nih, taste-nya nih. Dan banyak item yang dia pakai itu barengan kita ngerjainnya. Armrest, ban, terus audio semua bareng. Jadi gue appreciate sama seleranya Arif itu nggak berlebihan ke mobil. Kebetulan. Loh, iya. Oke. Itu yang saya suka dari Arif. Boleh dong. Iya kan kebetulan sama ban sama velgnya. Yang paling nggak suka adalah roof bar-nya itu. Kenapa? Roof bar-nya itu kan bagus sama pakai juga. Apa? Kan sama. Beda. Roof bar punya gue
itu Suzuki genuine accessories. Kalau ini aftermarket. Dan di atas 80 km per jam dia bunyinya gini. Di atas 40. Oh, di atas 40. jadi kalau kita lagi radio, kita nggak perlu nanya ini siapa gitu. Kalau Arif di belakangnya ada. Ah iya. terus warnanya kayak begini kan. Iya. Jadi mobil ini kalau dikasih nickname suling. Iya bener. Suling bambu. Warnanya dan suaranya udah ini. Enggak, tapi kami ada solusi tadi, udah dikasih tahu ke Arif, dicobain. Itu kan di bawah ada groove-nya itu coba ditutupin pakai lakban tes ya nanti ya. Oke. Kalau berhasil bilang jenius. Oke, kalau gua pertama ini cat di sini. Cat Raptornya karena Oh, ini ada Raptornya? iya, tapi tipis. Terus kenapa nggak sukanya? Gue yang paling suka. Oh, yang paling suka. Oh, Kenapa? iya. Karena waktu gue pakai Jimny itu off-road, salah satu alasan gue ganti bumper depan itu karena beberapa kali ininya tuh kena departure angle-nya tuh nggak setinggi itu. Padahal kelihatan ini ya, overhangnya pendek padahal ya. Juga di mobil. Enggak, jadi kan gue ganti bumper, udah sekalian aja. Oh, tapi spakbornya nggak? Spakbornya belum. Kayaknya Maksudnya lo suka Raptor tapi kebetulan mereka belum ngubungin lo. Enggak, gue kenal yang punya. Yang gue tidak suka dari mobil ini banyak sih sebenarnya sih. Satu. Itu nggak kelihatan berubah. Kayak baru dari showroom. Jadi kayak standar. Bukan kayak standar, emang standar banget gitu kan. Sepanjang karirnya di YouTube, dia ini orang yang paling nggak pernah dicela, nggak pernah di roasting. Gue boleh ikut ngeledekin mobil gue sendiri nggak? Saking jagonya skill gue, ini kan ada siulan di atap ya. Kalau kita kecepatannya tepat, gue belok-beloknya tepat, itu jadi lagu Titanic. Nadanya ada ya. Berarti ini tidak lebih, ini bukan sekedar mobil, tapi adalah alat musik. Alat musik ya. Nah, yang nadanya akan berubah meningkat kecepatannya. Jadi kalau di jalan tiba-tiba Arif itu goyang-goyang gini, jangan buruk sangka dulu. Mungkin dia lagi bikin lagu. Oh iya. Iya betul. Video gue jadi setengah jam, udah. Oke, berangkat. Oke, sekian. Gue tidak boleh mendebat mereka karena kita udah mendebat masing-masing. Ntar nonton di vlog mereka, gue juga ngasih tahu apa yang paling gue suka dan gak suka dari mobil mereka masing-masing. Sekarang kita berangkat ke Malang. Ayo, gue udah paling malas debat masalah warna karena menurut gue tetap ini Jimny dengan warna yang paling bagus. Seperti kaos jaket yang gue pakai, warnanya pas gitu, hitam krem. Warnanya juga di belakang macem-macem. Ini sebenarnya kaos jaket, makanya itu kayak gini. Cuman gue bereksperimen aja. Kalian kalau misalnya mau pakai warna kayak gini juga, kalian bisa cek di Instagramnya Erigo Store. Banyak banget pilihan kaos jaket yang lain dan kemeja flanel ada juga banyak di situ. Sebelum kehabisan kalian cek. Mari kita ke Malang. Aduh. Oke, kami berangkat dari Hotel Gumaya di Semarang pukul 10 pagi. Ketika itu, kami cuma disuruh ngekor mobil panitia. Jadi, posisinya sama seperti kemarin, kami berempat tidak ada yang tahu tujuan sebenarnya di perjalanan kali ini. Wah, seperti biasa kita mampir ke rest area, yang lain masih di toilet. Gue jajan es krim ini. Kenapa ya orang-orang pada suka banget ke toilet ya? Perjalanan jauh bang. Widih, lihat es krim gue nih, sempurna sekali. Enak banget. Crunchy-nya gue suka banget deh. Fizz double coklatnya, double serunya. Jadi kayak iklan ya? Padahal emang enak. Kurang es 1, gue beli 3 lagi deh. Oke, ini mumpung kita lagi di jalan, gue sekalian pengen nanggepin tadi komentar dari ketiga musuh-musuh ini tentang mobil gue. Jadi kan Om Mobi kan emang di Instagram itu sering banget nge-repost orang-orang netizen yang ngevideoin mobil Jimny dengan warna ini di kota-kota mereka. Dari awal kan emang gue nggak bilang mobil ini satu-satunya di Indonesia. Yang gue bilang adalah mobil ini warnanya yang paling jarang ketimbang Jimny lainnya. Kenapa kelihatan banyak? Karena Om Mobi rese banget. Dia menghimbau kepada netizennya untuk
untuk men-storyin mobil gue, makanya warnanya kelihatan banyak. Padahal kalau misalnya gue nih nyuruh followers gue buat, guys kalian kalau misalnya ketemu mobil Jimny warna abu-abu, tolong videoin ke gue ya. Itu pasti banyak banget, bisa puluhan kali tiap hari gue repost yang warnanya sama semua. Jadi gue tetap ada pendirian, warna mobil ini adalah warna Jimny yang paling jarang yang ada di Indonesia. Kalau mengenai velg, ya itu nggak usah gue bahas lagi lah ya, karena emang gue pesan velg dan pas gue kesini velgnya belum nyampe, ternyata udah nyampe semalam banget pas kita di tengah perjalanan. Jadi itu no comment, nanti pulang dari Jimny Challenge juga velg langsung gue ganti. Kalau masalah siulan, ternyata mobil gue setelah dilakban atas ide dari Om Mobi, siulannya hilang. Sekarang nggak ada suara siulan sama sekali, udah aman semuanya. Sesuai janji, gue harus mengakui kalau ya Om Mobi jenius. Gue baru aja selesai pakai MS Glow Sunscreen Spray. Ini itu spray yang melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB matahari. Dipakainya itu gampang banget di muka dan badan, tangan, leher, segala macam juga gampang. Karena kita tinggal semprot dan ini tuh nggak lengket. Kalian tahu Ranu Manduro nggak sih? Yang sempat booming di TikTok pakai lagu I'm Feeling Good itu. Cuman ketika kami datang, musimnya berbeda dengan ketika videonya sedang viral. Jadi kalau di video ijo, pas kami datang kemarin semuanya serba coklat. Ya tetap bagus sih, tidak mengurangi keindahan Ranu Manduro. Emang modifikasinya fungsional banget dan ini tenda. Sebenarnya cuma butuh bantuan satu orang udah bisa kebuka seperti ini. Nggak perlu ribet-ribet bawa tenda banget kayak Ridwan, cukup awning aja dan ini gue udah bisa menikmati alam dengan santuy. Sambil ngopi. Ini hidup bener-bener indah banget kalau lagi kayak gini. By the way, ini itu sebenarnya kita lagi di Ranu Manduro. Ini tuh kalau misalnya kalian ingat yang hype banget di TikTok waktu itu, I'm Feeling Good yang itu. Cuman kita nyampe di sini pas lagi nggak ijo nih, lagi coklat, tapi tidak mengurangi keindahan tempat ini sih. Jujur aja, mobil Ridwan terlihat paling siap menghadapi segala macam medan. Dia tidak boleh di underestimate, mobilnya kayaknya siap gitu buat ngapain aja. Tapi Fitra Eri adalah orang yang paling beruntung dan terlihat seperti yang paling berpengalaman, jadi dia juga akan sangat berat. Om Mobi, walaupun gue sering ledek-ledekan sama dia, walaupun gue terkesan meng-underestimate dia, tapi sebenarnya nggak juga. Gue yakin dia sudah menyiapkan strategi dan dia orangnya itu tidak mau kalah, jadi pasti dia udah menyiapkan rencana jahat. Jadi menurut gue semua lawan berat sih. Paling lemah ya? Kalau harus pilih satu, menurut gue mungkin Om Mobi kali ya, karena sifatnya terlalu sombong dan jumawa, jadi mungkin dia bisa kepleset di situ sih. Jadi sebenarnya emang motivasi utama gue untuk ikutan challenge ini emang bukan untuk 1 miliarnya, karena toh juga mobilnya ini gue juga udah dapetnya gratis juga mobilnya. Jadi gue lebih nyari apa ya, seru-seruannya. Gue udah lama gak keluar rumah, akhirnya gue bisa keluar bareng-bareng sama teman dengan protokol COVID. Kita bisa syuting sampai sejauh ini, road trip bareng cowok-cowok. Itu aja udah bikin gue happy sih, dan pengalaman berharga juga. Gue bisa trip bareng teman-teman influencer, youtuber otomotif, dan seru banget ternyata. Gue juga baru nyadar penggunaan radio komunikasi juga ternyata seru banget di mobil. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang bikin gue makin yakin sebenarnya bukan uangnya yang gue cari. Gue carinya kebersamaannya, have fun-nya, dan ini juga bahkan challenge-nya belum dimulai dan gue udah sangat amat happy dengan trip ini. Jadi mungkin ketika nanti gue menang 1 miliarnya, gue nggak masalah loh uangnya dibagi bareng-bareng, gue bagi rata gitu berempat biar yang lain dapat juga. Karena percuma kalau misalnya gue happy sendirian, yang lain mungkin ada yang kecil hati atau segala macem. Kita senangnya bareng-bareng, duitnya buat bareng-bareng nggak apa-apa. Gue bagi 4 aja uangnya. Kalau harus team up,
Kalau misalnya gue team up sama Ridwan mungkin bisa nyambung karena kita masih sama-sama muda dibanding yang lain. Kalau misalnya sama Fitra Eri, mungkin itu akan sangat menyenangkan karena dia sangat bisa diandalkan. Tapi kalau misalnya team up sama Om Mobi, kayaknya bakal seru karena dua-duanya sama-sama batu, sama-sama keras kepala. Gue penasaran sampai mana limit batas keras kepalanya Om Mobi. Jadi mungkin kayaknya kalau harus disuruh pilih satu, gue pilih Om Mobi. Pukul 6 sore, kami semua diminta panitia untuk meninggalkan Ranu Manduro. Wah, ini lumayan membingungkan sih. Kirain malam itu kami akan disuruh camping di sana, ternyata enggak. Setelah 2 jam perjalanan, kami pun sampai di tempat yang dari kemarin dirahasiakan oleh panitia. Markas Mas Gilang Juragan 99. Waduh. Bakal diapain nih kami di sini? Semuanya bingung dan bertanya-tanya karena ini udah hari kedua dan Jimny Challenge belum juga dimulai. Keren amat tuh mobil. Wow, Ferrari, McLaren. Ini hadiahnya ini. Sampai. Halo Mas Gilang. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Selamat datang teman-teman dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana? Dingin ya Malang ya? Dingin. Beda. Enak. Enak Enak ya? sekali nih Malang. Nyaman ya? Iya, cuma masih ada tadilah mistis dikit. Oh iya, ini tadi gue lupa cerita. Jadi ada sedikit kejadian mistis pas kami meninggalkan Ranu Manduro. Tapi kayaknya biar Ridwan aja deh yang cerita di vlognya nanti. Kurang amal mungkin ya. Emang kalau mau kalah itu kayak gitu emang? Iya. Beda orangnya. Mulai menyalahkan dunia lain. Udah awalnya sakit, ada aja di jalan. Capek? Lumayan, capek. Main capek ya? Ini 1M loh. Siap, segar. Siap, Jenderal. Harusnya lebih semangat lagi dong. Capek itu tidak ada di dalam kamus kita, bukan begitu Om Oh Mobi? iya, kita Nggak ada. Berapa? Apalagi Malang hawanya kayak gini, nggak capek. Udah hilang ya? hilang Sekarang langsung tadi, barusan hilang semuanya. Siap. Udah siap berarti untuk challenge besok? Siap. 100%? 100%. Itu mau tanya-tanya. Itu ditransfer atau gimana? Ini menang aja belum. Lo mau nanya teknisnya gimana? Menang aja dulu baru nanya teknisnya. Iya, kayaknya terlalu jauh kalau lo mikir menang. Oh enggak, kita pengen tahu dulu. Enggak, kami pengen tahu dulu. Ditransfer atau cash? Ya kalau mau cek mau apapun bebas kalau gue Bebas ya? kan. Jadi Bisa terserah yang menang ya? Bisa nggak kita request nih ya? Ini kalau misalnya walaupun kemungkinannya kecil ya, kalau Om Mobi yang menang, bisa dalam bentuk koin nggak Mas? Bisa. Atau 2000-an. 2000 sama koin lah ya. Serius? Serius. Dan harus dibawa Deal ya? pakai Jimny ya? Betul. Nah, ini masalahnya kemungkinan tuh besar sekali. Enggak, itu kemungkinan kecil, jadi nggak usah dipikirin lah. Besar. Oke ya, jadi kalau Mobi yang menang 2000-an pecahan Oke. plus koin. Ya. Oke. Sebanyak 1 miliar. Iya. Oke. Coba, Om Fitra, itu berapa banyak? 2000-an koin? 2000 koin, 1 miliar bagi 1 2000. miliar dibagi 2000. Itu ada 500.000 Lembar. lembar. Jimny nggak muat sih. Banyak ya? Taruh atas aja mungkin ya. 50.000 lembar. 50.000 lembar. Dan cuma boleh sekali diambilnya, nggak boleh bolak-balik. Berarti secukupnya yang keambil aja ya? Masuk akal? Yaudah. Oke. Udah ya? Nggak apa-apa. Apa ya? Oke. 500.000 lembar ya. Iya, bisa bayar parkir Iya. berapa kali tuh seumur hidup. Sampai muntah itu biar parkir. Iya. Oke ya. Ya. Siap semua? Siap ya. sekali. Siap untuk menang. Besok pagi asisten saya akan mendatangi kalian. Siap. Dan dia akan menjelaskan semua rules dan apa aja yang harus disiapkan. Ya, itu rulesnya itu penting karena banyak teman saya ini suka curang dia kalau challenge. Tapi Mas Gilang bukan bermaksud cepu ya. Tadi sebelum kesini gue udah sempet cuci muka dulu pakai MS Glow for Men. Sama. Tadi Muka ini gue lotion makanya cerah juga banget. MS Glow for Iya, Men, iya, Mas. iya. Tadi pagi gue mandi pakai MS Glow for Men. Ini topeng tadinya hitam. MS Glow for Men nih. Jadi besok juga wajib. Oh, tadi siang gue pakai sunscreen, itu gue semprot, matahari itu kayak coating. Mas Gilang mau nanya, menjilat itu tidak termasuk challenge-nya kan ya? Gak ada aman. Tapi kalian wajib ya untuk
pakai MS Go for Men. Oh iya, setiap hari. jelas. Ya. Bukan karena harus, tapi karena emang bagus produknya. Saya udah coba. Gue tuh nggak bisa. Gue tuh kalau misalnya ada satu hari yang kelupaan pakai MS Glow, gue tuh kayak, kok gue pusing. Udah dibilang menjilat bukan termasuk challenge. Udah. Ih, nggak menjilat. Nggak menambah poin. Oke. Sebentar. Jadi challenge-nya apa aja tuh besok? Besok jelasin semua challenge seperti apa dan kemungkinan yang menang challenge selain dapat 1 miliar juga akan aku pilih untuk jadi brand ambassador. Cocok. Menggantikan Arif Muhammad. Kalau dia kalah diganti kalian. Kita berempat tahu ada satu orang yang tidak akan bisa jadi brand ambassador MS Glow. Satu orang udah pasti kalah. Kecuali face reveal dia. Kalau kami yang menang, nggak perlu kami akan memilih ambassador yang lain. Bisa dong? Bisa. Itu bisa. Udah lah, nggak usah ngomong menang-menangan. Oke, jadi kita ngapain sekarang? Sekarang kayaknya aku capek ya. Oh enggak. Enggak ya, masih Segar. Tapi besok kan? kan mulainya besok. Sekarang balik. Kalian balik, istirahat, besok pagi udah fresh, langsung mulai lagi kita start. Mau challenge yang mulai sekarang malam ini juga, Mas. Gue siap, Mas. Gitu ya. Tapi kalian kasihan Mas. Kasih aja dia satu malam ini. Gak apa-apa. Tapi besok nggak ketemu Mas Gilang lagi. Hari ini aja ketemu sama nanti ketemunya kita di garis finish. Siap. Siap. Gitu ya. Siap finish. Jadi selamat jalan, hati-hati di Terima jalan, kasih, Mas. tetap semangat dan tunjukkan kalian bisa. Thank you, Thank Mas you. Gilang. Ya, Nomor thank you. rekening gue masih ke-save kan? Masih ada. Kalau satu saya nanti miliar. aja kirimnya pas habis menang baru saya Iya. WA. Kalau Umar tinggal nanti pecahan 2. Gampang, kamu apa aja bisa. Mata uang lain juga nggak apa-apa. Oke ya, gitu ya. Bismillah. Silakan balik kanan dan istirahat. Oke, siap. Let's go. Balik kanan Om Mobi. Balik kanan. Jadi itu gunanya. Begitulah kira-kira cerita gue tentang perjalanan menuju Jimny Challenge. Masih perjalanan loh ini, belum masuk ke Jimny Challenge-nya. Silakan subscribe channel Motomobi, Fitra Eri, Ridwan Hanif, dan tentu saja channel YouTube ini Arif Muhammad. Karena nantinya video utama Jimny Challenge akan dibuat dalam beberapa episode dan diupload bergantian di channel kami semua. Sebelum video Jimny Challenge tayang, gue cuma mau bilang persaingan di sana sangat sengit dan intens. Jadi untuk memberi dukungan, gue akan sangat berterima kasih kalau kalian mau komen #Tim Armuh di setiap video atau post Instagram tentang Jimny Challenge. Yang lain tuh udah berangkat duluan dan kami nggak bisa ngikutin yang lain, jadi ya benar-benar sendiri. Gue di mana ini? Setelah memutar otak, kita akhirnya punya perkiraan tempat. Sepertinya susah untuk menyusul, sedangkan di depan kita 2 mobil itu udah terlambat sekali. Wah. Halo, Cia. Sepertinya gue sangat amat jauh. Karena ini kalau misalnya, ini gue nggak ada sinyal sama sekali nih. Ini gue berhenti di titik yang benar-benar satu-satunya sinyal di sini. Di atas gunung. Kalau misalnya benar tebakan gue, itu gue 4 jam dari sini, berarti gue nyampe jam 8 malam.